Perhatikan yang hitam, peralatan rumah tangga itu mengalami penurunan yang perlahan tapi pasti ya. Sedangkan sandang itu fluktuasi, tapi trennya dibandingkan dengan pra-Covid banyak. Sebetulnya penjualan eceran setelah Covid itu belum pernah kembali kepada era sebelum Covid, kecuali makanan. Ya masuk akal kan, makan minum itu ya orangnya bertambah, ya makannya bertambah, kurang lebih begitu. Kalau duitnya kurang cukup ya dia tetap ganti alat komunikasi, tapi biasanya ganti setahun 2 kali jadi setahun sekali atau bahkan nunggu rusak. Nah, seperti itu. Ini sinyal sangat buruk sebenarnya buat perekonomian Indonesia. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dan Manado. Indeksnya 229 untuk bulan Juni ya. Tetapi kalau dilihat datanya yang Juni, itu 3 dari 9 kota tuh di bawah 100 ya. Artinya di kota-kota tersebut penjualan eceran lebih rendah dari tahun 2010. Itu saya ingin tekankan betul ya. Bukan dari tahun kemarin, dari tahun 2010 itu justru yang paling kelihatan menonjol rendah itu adalah Jakarta. Jadi ini agak sedikit di luar dugaan juga kalau kita tidak melihat data ya. Tetapi beberapa dari responden itu punya marketplace. Jadi kan 700 pengecer itu ada pengecer-pengecer yang sekaligus berjualan fisik maupun berjualan marketplace online. Beberapa hari yang lalu, Bank Indonesia merilis hasil survei yang disebut dengan survei penjualan eceran. Ini dilakukan oleh Bank Indonesia tiap bulan, bermaksud untuk melihat seberapa penjualan eceran itu mengalami peningkatan atau penurunan, serta bagaimana harapan atau ekspektasi bulan berikutnya dari responden. Siapa respondennya? Respondennya adalah kurang lebih 700 pengecer ya. Pengecer dimaksud bisa pengecer besar, supermarket, maupun pengecer kecil ya. Ada sampelnya dia yang karena tiap bulan, maka Bank Indonesia sudah memiliki network jaringan untuk melakukan surveinya tersebut. Survei yang kemarin yang tanggal 9 Agustus dirilis adalah survei bulan Juni. Nah, lalu ada data sampai bulan Juni. Dalam hal ini adalah informasi dari responden tersebut, kemudian perakiraan mereka terhadap bulan selanjutnya bulan Juli. Dari hasil survei tersebut, itu pada dasarnya 3 hal yang ingin disajikan oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah realisasi EPR. EPR itu indeks penjualan retail. Jadi salah satu hasil dari survei itu berbentuk indeks penjualan retail. Yang namanya indeks pastilah olahan. Jadi olahan dari jawaban 700 responden tadi yang ada di 9 kota ya. Jadi 9 kota 700 responden itu indeks penjualan retail. Lalu ada perakiraan berarti bulan berikut ya, untuk bulan berikut, dan ada juga tentang terkait inflasi di mana pengecer tersebut menduga harga di 3 bulan yang akan datang meningkat atau tidak. Nah, rilis Bank Indonesia itu diberi judul survei penjualan eceran Juli, penjualan eceran diperkirakan meningkat. Berarti highlight judul itu adalah ekspektasi dari responden pengecer tadi. Nah, tapi kita sebagai pembelajar ekonomi, kita lihat detail-detailnya. Kesimpulan judul itu cukup ditunjang nggak oleh rincian-rinciannya. Itu yang membedakan kita, para pembelajar ekonomi, dengan sekedar penikmat berita biasa. Berita Bank Indonesia itu banyak dikutip oleh media-media, tetapi kita sebagai pembelajar ekonomi pengen tahu sebetulnya surveinya seperti apa. Nah, hasilnya yang sebenarnya. Nah, beruntung Bank Indonesia ini cukup cukup informatif sebenarnya. Sekitar 14-15 halaman setiap bulan itu ada perbalnya, ada grafiknya, lalu disertai pula dengan set data untuk kita mengolah sendiri atau membaca sendiri ya. Survei penjualan eceran ini rutin tiap bulan, dilakukan mulai dari 1999, jadi sudah 25 tahun ya, tiap bulan. Sekarang itu ada di mana? Dulu pertama hanya di Jakarta, kemudian ada Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan, 5 kota. Nah, sekarang ini ketambahan lagi dengan Banjarmasin, Denpasar, dan Makassar, jadi sekarang ada 9 kota. Yang ditanyakan kepada responden itu, pertanyaan-pertanyaannya ada yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif ya. Kurang lebih kalau diolah oleh Bank Indonesia yang disebut dengan indeks penjualan real itu adalah
indikator konsumsi rumah tangga. Tetapi dalam perspektif si pengecer ya, maksudnya bukan perspektif saja, tapi data-data ditanyakan oleh Bank Indonesia dan dijawab oleh responden. Kalau kita pernah kajian sebelumnya itu adalah survei konsumen. Kalau survei konsumen itu persepsi konsumen sekitar 4.600 rumah tangga itu yang menjadi responden. Kalau ini pengecernya. Nah ini kan sebetulnya kalau kita sebagai pembelajar ekonomi ya kita harus membaca kedua-duanya ditambah dengan data lain tentang inflasi, ditambah data lain tentang susenas. Nanti kita dapat gambaran misal seperti isu belakangan yang berkembang ini tentang daya beli yang menurun. Itu kalau kita pembelajar ekonomi harus kritis. Menurunnya bagaimana, terus siapa saja yang menurun, dan seterusnya. Ini salah satu sumber kita ini, survei penjualan eceran ini. Nah, jadi indeks penjualan eceran adalah indeks penjualan real ya. Saya sering keliru nih. Indeks penjualan real hasil dari survei penjualan eceran. Itu adalah data penjualan eceran dari para pengecer yang menjadi responden. Di sana juga disajikan indeks ekspektasi harga. Jadi si pengecer itu menduga 3 bulan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang, dua pertanyaannya itu yang terkait ini, dua kelompok pertanyaan. Bagaimana mereka memandang harga-harga 3 bulan yang akan datang, naik atau turun, naiknya kurang lebih sekitar berapa dan seterusnya. Nah, jadi itu indeks ekspektasi harga. Lalu juga hasil survei eceran ini juga mengolah apa yang disebut dengan indeks ekspektasi penjualan. Jadi dengan kondisi demikian, si responden ini ekspektasinya bagaimana? Selain bulan depan ada 3 bulan dan 6 bulan. Kurang lebih begitu. Nah apa hasil yang survei bulan Juni itu yang baru diumumkan tanggal 9 Agustus, itu Bank Indonesia mengumumkan di dokumen lampirannya itu bahwa indeks penjualan Juni adalah 229,0 ya. Sementara di bulan depan diduga akan turun menjadi 212,0. Apa itu maksudnya? Angka indeks itu disusun dari jawaban-jawaban para pengecer, lalu dihitung, dikaitkan dengan tahun dasar. Tahun dasarnya 2010. Jadi 2010 itu dianggap 100. Kurang lebih artinya adalah tingkat penjualan real di tahun 2010 itu dianggap 100 ya, indeksnya 100% maksudnya itu kurang lebih. Nah kalau dibandingkan dengan penjualan bulan Juni ini, berapa banyak meningkat atau turun? Kalau disebut 229, berarti 2,29 kali lipat ya. Dua kali lipat lebih dibandingkan tahun 2010 selama kurang lebih 14 tahun ya. Itu keseluruhan barang dan jasa. Nah, sedangkan di bulan depan dianggap akan menurun menjadi 212. Nah, untuk membandingkan, umumnya selain membandingkan dengan bulan sebelumnya, yang naik sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setahun persis itu berapa? 220 dan 229 naik sedikit. Kemudian besok turun secara bulanan, tapi dibandingkan setahun sebelumnya dianggap akan sedikit meningkat. Tetapi kalau kita lihat gambar yang disajikan oleh Bank Indonesia ini selama kurang lebih 3,5 tahun, itu gambar indeksnya, itu sebetulnya kan tidak terjadi peningkatan yang signifikan kan? Ya relatif fluktuatif dengan nilai yang standar saja, kecuali di garis-garis hijau yang saat-saat tertentu. Umumnya yang hijau itu terkait dengan hari raya Lebaran ya, Lebaran Islam. Nah beberapa juga didorong oleh hari besar keagamaan lain. Tapi yang secara umum hijau ini adalah hari raya. Sekali lagi, kalau berdasarkan gambar ini saja, sebenarnya penjualan di beberapa tahun terakhir ini ya tidak banyak meningkat ya. Ini meningkat turun lagi, seperti itu. Nah yang menarik adalah indeks itu sebetulnya terdiri dari 7 kelompok barang. Ada suku cadang dan aksesori, ada makanan, minuman, dan tembakau, berarti termasuk rokok. Ada bahan bakar kendaraan bermotor, ada peralatan informasi dan komunikasi, ada peralatan rumah tangga lainnya. Rumah tangga lainnya luas ya, mebeler apa segala macam. Lalu ada barang budaya dan rekreasi. Nah, lalu ada barang lainnya. Di antara kelompok barang lainnya ada sub yang sandang, ya, artinya kan itu dianggap penting. Kalau kita lihat dari 7 kelompok barang ini, meskipun tadi 229, tetapi ternyata dari rinciannya ada 3 dari 7 itu lebih rendah dari 100. Antara lain perlengkapan rumah tangga itu hanya 87,4. Barang budaya dan rekreasi hanya 60,7. Barang lainnya 80,7. Khusus sandang, termasuk bagian dari barang lainnya itu 87,3. Apa artinya kalau di bawah 100?
Artinya penjualan tahun 2024 bulan Juni lebih rendah dari penjualan tahun 2010. Nah, ini menarik ya. Angka yang 2 kali lipat tadi sebetulnya lebih ditunjang oleh makanan, minuman, dan tembakau yang naik hampir 3 kali lipat. Dia kan rata-rata tertimbang. Sebenarnya penduduk Indonesia dalam hal ini diwakili oleh responden tadi, yang menjual ya, bukan mengkonsumsi, itu sebagai contoh peralatan informasi dan komunikasi. Ya kan kita bisa membayangkan kan seolah-olah banyak orang pakai HP dan laptop dan sebagainya. Itu ternyata pada bulan Juni indeksnya hanya 106,1. Jadi hanya 6% di atas tahun 2010. Bahkan diduga bulan depan 94,5. Mungkin ini sebetulnya secara nalar masuk akal ya. Karena orang mungkin tingkat pembelian HP dibandingkan awal-awal beberapa tahun yang lampau. Orang kalau ada ganti model HP langsung beli lagi. Sekarang mungkin bisa bertahan 2 tahun atau 3 tahun. Menurut indikasi ini. Jadi penjualan informasi, alat-alat informasi dan komunikasi itu cenderung menurun. Begitu juga yang lebih ini barang budaya dan rekreasi. Ini termasuk kalau orang nonton konser begitu ya, atau beli alat musik, atau apalah semacam itu. Itu sebetulnya juga jauh, 60,7. Jadi nilainya itu lebih rendah secara real, secara kuantitatif dibandingkan tahun 2010. Begitu juga sandang. Jadi sekalipun kita melihat banyak penjualan sandang, macam-macam fashion dan sebagainya, sebetulnya terjadi penurunan dalam penjualan sandang. Jadi ada 3 dari 7 EPR itu di bawah 100, 2 dari 7 EPR itu kisaran 100 termasuk informasi dan komunikasi tadi. Lebih enak lagi kalau kita gambar selama beberapa tahun terakhir. Yang orange ini menunjukkan EPR yang tadi kita bilang, yang 229, nanti besok 212 bulan Juli. Ya kan, relatif kalau digambar kelihatan nih stagnan, ya bahkan masih lebih rendah dari sebelum COVID, ya stagnan di beberapa tahun terakhir 2-3 tahun dan lebih rendah dari era pra-COVID. Itu karena tertolong oleh makanan dan minuman yang di atasnya, ya kan tadi sampai hampir 300 kan di sini tadi, 300 lebih malah ini besok 300 kurang sedikit. Itu jadi makanan minuman inilah yang memberi kontribusi EPR itu masih tinggi. Nah, kalau kita ambil peralatan rumah tangga dengan sandang itu sub kelompok dari barang lainnya. Ini saya ulangi lagi, yang orange adalah sama dengan grafik 1 tadi. Nah, yang lain ini di bawahnya. Perhatikan yang hitam, peralatan rumah tangga itu mengalami penurunan yang perlahan tapi pasti ya. Sedangkan sandang itu fluktuasi, tapi trennya dibandingkan dengan pra-COVID banyak. Kalau berdasarkan ini, sebetulnya penjualan eceran setelah COVID itu belum pernah kembali kepada era sebelum COVID, kecuali makanan. Kecuali makanan kita kembali aja ya. Nah, khusus makanan itu ya masuk akal kan, makan minum itu ya orangnya bertambah, ya makannya bertambah, kurang lebih begitu. Ini menarik data ini menurut saya. Kalau kita bisa kaji lebih jauh, tentu tidak hanya berdasarkan survei ini, berdasarkan informasi lainnya, memang terjadi penurunan penjualan perlengkapan rumah tangga dan sandang. Nah, kita ambil lagi contoh lain adalah peralatan informasi dan komunikasi dengan barang budaya dan rekreasi. Ini juga di bawah. Sebelumnya, peralatan informasi komunikasi sebelum COVID itu tinggi sekali kan, di atas IPR ya. IPR itu rata-rata berarti ya, rata-rata dari 7 kelompok. Tapi setelah 2021, saya perlu menekankan yang saya maksud bukan hanya HP ya, seluruh peralatan informasi dan komunikasi. Tapi kan imajinasi kita ya antara lain HP. Menurun. Nah, sementara yang barang budaya apalagi kan udah lama nih. Sebelumnya pun dia di bawah EPR ya. Yang sekarang jauh di bawah EPR dan jauh di bawah tahun 2010. Kalau kita sederhanakan, tadi sandang yang kelihatan merosot rendah, lalu ini peralatan informasi dan komunikasi mulai merosot dan rendah, kemudian barang budaya dan rekreasi. Apa artinya? Itu barang-barang yang secara sehari-hari banyak rumah tangga menganggapnya adalah kebutuhan kedua, kebutuhan sekunder atau tersier kan. Ya kalau nggak cukup duit ngapain rekreasi kan? Gitu kira-kira. Ya kalau duitnya kurang cukup ya dia tetap ganti alat komunikasi, tapi biasanya ganti setahun 2 kali jadi setahun sekali atau bahkan nunggu rusak. Nah, seperti itu. Ini sinyal sangat buruk sebenarnya buat perekonomian Indonesia.
Artinya ada sesuatu nih dalam permintaan domestik. Ini terkonfirmasi, kita sedikit menyimpang waktu kita membahas tentang produk domestik bruto, di mana porsi konsumsi rumah tangga itu sedikit menurun, pertumbuhannya pun di bawah pertumbuhan ekonomi. Meskipun masih menjadi andalan, tetapi menurun. Ke depan ini agenda serius. Jadi kalau mau pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%, itu konsumsi rumah tangga harus menaik. Tapi dari informasi ini, konsumsi itu punya tren menurun meskipun perlahan, tapi pasti. Ini adalah agenda serius buat pemerintahan baru nanti. Bahwa daripada berpikir keras untuk bagaimana investasi asing, ini permintaan domestik kita sudah bermasalah. Itu dari sisi komoditasnya. Bagaimana dari sisi kota? Karena ada informasi tentang kota. 9 kota ya tadi. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dan Manado. Indeksnya 229 untuk bulan Juni ya. Nah, bulan Juli nanti diperkirakan 212. Tetapi kalau dilihat datanya yang Juni, itu 3 dari 9 kota itu di bawah 100 ya. Artinya di kota-kota tersebut penjualan eceran lebih rendah dari tahun 2010. Itu saya ingin tekankan betul ya. Bukan dari tahun kemarin, dari tahun 2010. 1 dari 9 kota itu kisarannya 100, artinya hampir sama. 3 memang kisarannya 200, berarti 2 kali lipat. 2 dari 9 kota yang memberi kontribusi sangat besar sehingga indeksnya tetap tinggi, yaitu Medan dan Surabaya. Nah, sementara yang tadi kembali ke yang di bawah, itu justru yang paling kelihatan menonjol rendah itu adalah Jakarta. Jadi ini agak sedikit di luar dugaan juga kalau kita tidak melihat data ya, bahwa Jakarta ini tingkat penjualan ecerannya itu menurun. Menurun berdasarkan survei responden tadi. Tentu ini sedikit bias, bisa jadi bias juga karena dia mungkin tidak mengcover pembelian melalui marketplace ya. Kita tidak tahu karena kan, tetapi beberapa dari responden itu punya marketplace. Jadi kan 700 pengecer itu ada pengecer-pengecer yang sekaligus berjualan fisik maupun berjualan marketplace online. Sementara datanya ini dulu gitu loh. Jadi kita harus memahami data Bank Indonesia ini bunyinya Jakarta di bulan Juni itu 67 indeksnya. Berarti penjualan real di Jakarta itu 67% dibandingkan tahun 2010 ya. Desember dalam konteks ini 2010-nya. Nah, maka rata-rata tertimbang itulah yang membuat dia masih bertahan di 229. Dan Jakarta diperkirakan bulan Juli akan merosot lagi jadi 60. Nah, Bandung yang sudah hampir 200 itu juga turun jadi 160. Surabaya sedikit menurun. Nah, Medan tetap, Surabaya itu tadi menurunnya, itu Semarang. Semarang ini termasuk Purwokerto. Semarang dan Purwokerto itu respondennya. Itu plus-plus itu maksudnya ada Purwokertonya. Itu juga menurun menjadi seperti ini. Nah, dari informasi-informasi semacam ini menurut saya survei penjualan eceran yang menghasilkan indeks penjualan real, dan sebetulnya ada lagi tapi tidak kita bahas hari ini, yang dihasilkan oleh survei itu adalah indeks ekspektasi penjualan, kemudian indeks harga. Dari indeks ekspektasi penjualan pun tidak terlihat optimisme eceran yang berlebih di 3 bulan dan 6 bulan yang mendatang. Bahkan mereka menduga di 3 bulan kemudian 6 bulan nanti inflasi akan tinggi karena berhadapan lagi dengan tahun baru ya, semacam itu. Nah, kita sebagai pembelajar ekonomi, mungkin masing-masing kota ini bisa kita buat grafiknya tadi, biar kita melihat kapan Jakarta itu mulai merosot. Begitu juga kapan Medan dan Surabaya itu pelan-pelan meningkat selama kurun 14 tahun ya. Tapi untuk kali ini kita cukupkan bahwa indeks penjualan real khususnya dan secara umum survei penjualan eceran yang dibuat oleh Bank Indonesia memberi isyarat ekonomi Indonesia itu sedang dalam kondisi kurang baik selama beberapa bulan terakhir ini.